Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkoni Denis Haq. NIM saya 2020081077700002. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah yang pernah disampaikan di mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan, yaitu materi yang pertama ada gerakan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Jadi ada ciri-ciri gerakan pembaharuan Islam, yaitu kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis Nabi. Kemudian kebudayaan Barat harus ditolak meskipun ada yang mau menerima kemajuan-kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang gerakan pembaharuan Islam, yaitu ada hal-hal yang mendasari atau munculnya gerakan pembaharuan Islam, yaitu diantaranya yang pertama adalah kekeliruan akidah, kemudian budaya Barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam. Yang tiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, ketidaksejalannya pemikir antar organisasi Islam. Kemudian yang kelima, dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat, sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Nah, pengaruhnya bagi dunia Islam, yaitu yang pertama menjadikan Islam kembali ke tuntutan Al-Quran dan hadis yang memang sudah seharusnya, menjadikan Islam lebih maju di bidang apapun sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi modern, tetapi tetap dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang tiga, mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam yang sebelumnya sudah tercampur dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga menimbulkan kekufuran. Kemudian materi yang kedua yaitu latar belakang, berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Nah, ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu yang pertama faktor subjektif. Nah, jadi berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Baginya ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Dan kedua yaitu ada faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad, berpikir jumud atau konservatif, sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Dan juga tujuan Muhammadiyah, ya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid
pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu materi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pendidikan dan pengalaman organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, dia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada tahun 1912. Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan beragama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengalami pendidikan formal. Ia menguasai beragam ilmu dari belajar secara otodidak, baik belajar kepada ulama atau seorang ahli, atau membaca buku-buku atau kitab-kitab. Beliau belajar ilmu fikih dari Kiai Muhammad Soleh yang juga kakak iparnya sendiri. Belajar ilmu nahwu dari Kiai Haji Muhsin, belajar ilmu falak dari Kiai Haji Raden Dahlan dari Pondok Pesantren Termas, belajar ilmu hadis dari Kiai Mahfud, belajar qiraatul Quran dari Syekh Amin, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah berinteraksi dengan para ulama, terutama saat beliau berada di Mekah, misalnya dengan Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan lain-lain. Gagasan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan yaitu berupa tentang pembaharuan lewat politik, pembaharuan lewat pendidikan, pembaharuan pemikiran budaya, pembaharuan pemikiran ekonomi, dan juga pembaharuan bidang sosial. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai ADART yang terdiri dari Muqaddimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Dalamnya tercantum 7 pokok pikiran dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Bagi persyarikatan Muhammadiyah,
Muqaddimah anggaran, dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Sebagai dasar berdirinya organisasi, ADART mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Klausul-klausul yang tercantum dalam ADART membentuk rupa organisasi Muhammadiyah seperti yang tampak sekarang. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah dalam ADART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam MAD, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, beribadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan salah satu landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Kemudian ittiba kepada langkah-langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut. Sifatnya yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, kemudian bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, kemudian mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik, dan juga aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diformulasikan sebagai butir-butir yang dipelajari di segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kemuhammadiyahan baik di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, serta di lapangan. Matan ini selayaknya ada di setiap tempat tersebut karena setiap butirnya mesti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah pada khususnya, bahkan setiap muslim pada umumnya. Namun lebih dari kata-kata di atas, setiap butir matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah memang berisi segala pedoman-pedoman yang telah disadur dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga dari isinya diharapkan sejalan dan tidak bertentangan
dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah pada masanya. Jadi kita akan melihat, saya menyampaikan isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yaitu yang nomor 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis, bercita-cita dan bekerja untuk terwujud masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad atau pada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan 1. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, muamaliyah duniawiyah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyampaian materi dari Aika ke Muhammadiyahan, dari materi 1 sampai materi 6. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiru qali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.